Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Kami First Personal Politeknik. Nama saya Fitur Romansa dari Akademi Teknik Alat Indonesia, prodi Teknik Industri Alat Berat. Di sini saya akan menjelaskan maintenance tool, penggunaan tool yang dibuat untuk maintenance. Oke, kita ke penjelasannya. Oke, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang hand blower. Hand blower ini kebanyakan orang digunakan untuk membersihkan seperti ini ya, yang ada debu. Contoh, nih, bisa. Tapi hindari pada bidang yang sangat lembek atau tidak perlu tekanan tinggi, karena bidang tertentu sangat bikin rusak lah. Hand blower ini memiliki beberapa sistem. Di sini ada hisap. Ini juga bisa dibalik. Ini buat hisap. Ini letakkan sini. Contoh kayak gini. Ini buat hisap. Yang ini buat hisap. Oh, ini buat hisap atau yang disebut juga vakum, buat menampung kotoran yang kita hisap. Contoh ini bisa kita hisap. Nah, ini buat menampungnya, filter atau saringan. Oke. Kalau yang tadi yang ini buat menyemprotkan atau langkah ekspos membuang dari langkah intake dari sini. Oke, sekian dari penjelasan saya hand blower. Jika ada salah atau kurangnya kata, mohon maaf. Ke penjelasan berikutnya. Pada penjelasan kali ini saya memegang yang dinamakan filter wrench, bagian dari maintenance tool. Ini berfungsi untuk melepaskan filter, mencabut filternya, dan juga bisa mengencangkan filter. Tapi tidak disarankan ketika filter itu cuman diganti untuk olinya. Caranya seperti ini. Pastikan memilih filter sesuai kebutuhan Anda. Mekanismenya seperti ini. Ini untuk bagian melepas. Oke, saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan maintenance tool. Sekian dari saya, kita penjelasan berikutnya. Pada penjelasan kali ini saya memegang maintenance tool yang dinamakan Bull Scale. Tool ini berfungsi untuk apa sih? Ini untuk mengukur tekanan atau tarikan sebuah pada satu benda atau benda. Ini ada beberapa fitur. Di sini saya jalan N, kalau ditekan dia akan merubah angkanya karena sebuah tekanan atau pressure. Kalau dibiarin dia akan kembali ke titik 0. Terus kita memakai fitur P. Ini fitur P ini berguna untuk bisa berhenti kalau mengetahui tekanan pada satu bidang yang kita mengetahui. Kalau kita tekan lagi, kita akan menambah angka bidang tersebut. Terus kita memakai fitur T. Fitur T ini tak sama pada tekanan pertama, dia akan berhenti pada angka tersebut. Kalau ditekan lagi, dia nggak bisa karena sudah menjadi jangkauan atau minimal pressure-nya. Sudah, sekian penjelasan dari saya mengenai tool. Gunakan tool sesuai persyaratan. Kita akan penjelasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang menggunakan hydrometer. Berhubung hydrometernya tidak stabil atau tidak normal, sudah kita pakai. Cara penggunaan hydrometer itu sangat simpel. Kita tinggal ini pada penggunaan media aki. Nah, fungsi hidrometer itu memeriksa kadar alkohol, susu,
sama ini kerapatan cairan pada aki. Harusnya di sini ada sebuah skala ya kawan-kawan, sama apung dan yang terapung. Cara memeriksa aki itu masih dalam kondisi yang baik itu pada di kisaran skala 1250 sampai 1280. Itu cairan akinya pada keadaan sangat normal. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang hydrometer. Kita ke penjelasan berikutnya. Oke, pada penjelasan kali ini saya memegang maintenance tool berupa baterai charger tester. Saya menggunakan pada media sepeda motor yang bermerek Supra X125. Ini cara pemasangannya, jangan sampai kebalik ya kawan-kawan sekalian. Ini pada digitalnya kita akan mengecek baterai, kesehatan baterai. Kita pilih yang atas, kita tombol ini. Karena kita memakai aki pada media motor, sepeda motor, kita pakai yang gel. Oke, kita tes. Nah, di sini kita menunjukkan good baterai, berarti aki ini masih layak untuk digunakan. Oke, kita kembali, kita menuju ke pengetesan pada sistem banking tes start engine. Kita harus menghidupkan mesin pada unit kendaraan ini. Kita oke. Karena crankingnya menunjukkan low, berarti ada diagnosa masalah pada aki baterai unit kendaraan ini. Baik, selanjutnya kita ngetes bagian charging test. Kita start engine juga di sini. Kita tunggu isi loading testing. Oke, di sini charger testing menunjukkan pada angka 12. Ini masih sekisaran lumayan bagus ya kawan-kawan sekalian. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai baterai charger tester pada unit kendaraan sepeda motor. Pada penjelasan kali ini saya memegang maintenance tool yang berupa atau yang dinamakan grease pump. Grease pump ini masuk dalam kategori manual dan grease pump. Cara penggunaan, kita ibaratkan ada sebuah wadah di sini yang berisi grease. Kita tarik sedot menggunakan ini. Tarik seperti ini. Ini karena toolnya agak rusak ya kawan-kawan. Ini bayangan seperti ini, tarik terus ini buat pengundinya. Nah, ini buat pengundinya. Ini buat pemompa. Ini ada sebuah nozzle. Nozzle ini berfungsi untuk meletakkan pada fitting atau bagaimana diplomasi seperti ini. Jika grease pump ini sudah terisi penuh, cara penggunaan atau pengisiannya kita pompa seperti ini. Terus yang ada di wadah kita transformkan ke wadah seperti ini. Kegunaan grease itu adalah melumasi komponen-komponen mesin yang perlu dilumasi. Maka dari itu gunakanlah grease pump kebutuhan Anda, karena ada tiga jenis yang saya ketahui: manual grease pump, pneumatic grease pump, sama electrical grease pump. Sekian dari penjelasannya, kita lanjut ke berikutnya. Pada penjelasan kali ini saya memegang maintenance tool yang dinamakan engine compression tester. Engine compression tester ini untuk ngetes kompresi pada engine yang kita ingin tes. Contoh di sini engine yang kawan-kawan sekalian. Terus bagaimana sih cara menggunakan tool ini?
kita memerlukan sebuah attachment NPT penyambung yang disambungkan ke bagian nozzle ini ya, buat menghubungnya saja kita pasangkan. Terus bagaimana cara membaca pada gignya ini? Hal yang perlu kita lakukan adalah start engine supaya ini skala pada penunjuk ini bisa jalan. Sudah, sekian penjelasan dari saya mengenai engine. Masih tidak bila ada kurang katanya, mohon maaf. Kita penjelasan ke berikutnya. Oke, pada penjelasan kali ini saya memegang sebuah maintenance tool yang dinamakan dengan hydraulic pressure kit. Ini fungsinya untuk memastikan kondisi sistem hidrolik pada titik tertentu supaya aman, tidak ada kebocoran atau sebuah problem, juga menjaga keselamatan umur panjang pada unit tersebut. Seperti ini ada gignya, ada NPT atau sambungan yang diperlukan untuk ke port-port pada unit-unit yang kita ini. Seperti ini. Terus ini kita tancapkan pada unit-unit yang memiliki port. Oke, kalau unit pada unit lama itu portnya itu banyak, sedangkan unit yang modern semua port itu dijadikan satu seperti ini ya. Ini cara pembacaan skalanya di sini. Pastikan memasang hydraulic pressure gauge ini pada saat mesin mati benar-benar mati total. Terus kita tancapkan, pasangkan kepada port tersebut. Kalau sudah terpasang, maka hidupkan engine dan pastikan tetap aman. Nyalakan sistem hidrolik supaya bisa dibaca skalanya di sini. Dan sistem hidrolik pada PC200 memiliki standar 20 PSI. Jika kelebihan atau kekurangan akan mengalami masalah pada sistem hidroliknya. Oke, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Pada penjelasan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah tool yang dinamakan water pass. Water pass ini dilengkapi dengan magnet yang berada di sisi bawah, sisi atasnya. Water pass ini berfungsi untuk mengukur tingkat kerataan pada suatu bidang. Contoh seperti ini dan seperti ini, dan tingkat kemiringan. Cara pengukuran atau pembacaan pada water pass kita bisa dilihat pada cairan yang ada gelembungnya di sini. Ada 3, 1, 2, 3 yang berada di tengah, berfungsi untuk mengukur tingkat kerataan pada bidang horizontal. Jika cairan tersebut pada titik tengah atau tidak mengalami pergeseran ke kanan atau ke kiri, maka bidang tersebut mengalami kerataan yang normal. Seperti kita berikan contoh, ini saya ingin merengkat dikit, dan gelembung mengalami pergeseran ke kiri karena bidang miring. Dan terus kita akan mengukur atau pada bidang vertikal. Pada bidang vertikal kali ini kita tidak bisa mematok pada cairan yang tengah, kita baca yang bawah. Seperti halnya tadi, jika gelembung mengalami pergeseran, maka bidang tersebut tidak mengalami sebuah kerataan. Ini untuk mengukur pada suatu bidang, seperti contoh siku-siku. Pergunakanlah water pass sesuai kebutuhan Anda. Sekian dari penjelasan saya. Kita penjelasan lebih lanjut. Pada penjelasan kali ini saya memegang sebuah tool yang bernamakan multitester. Multitester ini serbaguna, bisa
mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Cara penggunaannya, kita harus mengkalibrasikan dulu karena takutnya tool ini tidak berfungsi dengan baik. Seperti ini, kita gabungkan adapter pada adapter merah dan hitam, kita on kan. Kalau jarum penunjuk pada angka 0, maka multitester tersebut sudah kalibrasi. Contoh, kita mengukur tegangan pada aki. Kalau aki ini kita harus memakai batasan 50 karena aki ini pada di batasan 12 volt. Kalau pakai 10 nggak bisa, malah nanti gak kebaca pada multitesternya. Oke, kita coba yang merah buat plus, yang hitam buat ground. Jarum penunjuk bergerak ke kanan. Seperti itu cara mengukur voltage atau tegangan. Sedangkan hambatan, kita perlu sebuah beban untuk mengukur sebuah hambatan. Dan arus ini cara pengukuran arus pada aki. Multitester ini masih manual karena kita perlu membaca pada skala-skala ini dan perlu perhitungan atau rumus-rumus lagi. Saya sarankan pakai digital, tapi digital juga ada kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, pergunakanlah tool sesuai kebutuhan Anda daripada merugikan Anda sendiri. Terima kasih penjelasan dari saya. Bila ada kurang katanya, tolong ditambahi. Pada penjelasan kali ini saya menggunakan maintenance tool yang dinamakan filler gauge. Filler gauge ini dari besi, ada ketentuan yaitu kayak ukuran-ukurannya kita perlukan dari 90. Ini ada tulisan 0,05 sampai 1 mili. Nah, kegunaan atau fungsi dari filler gauge tersendiri ini adalah, contoh di sini ada engine, berfungsi untuk adjusting valve yang antara celah rocker arm sama valve spring. Dan filler gauge ini berfungsi tidak itu juga ya kawan-kawan, seperti mengukur celah katup pada mesin, celah katup pada busi, sama celah-celah komponen-komponen mekanik otomotif mobil ataupun unit alat berat. Filler gauge ini berfungsi untuk mengukur tingkat atau kepresisian pada mesin-mesin lainnya. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai maintenance tool filler gauge. Cari di toko-toko terdekat. Oke, nih kau ngarep pada penjelasan. Oke. Pada penjelasan kali ini saya ingin sebuah maintenance tool berupa atau yang dinamakan radiator cap tester. Seperti ini boxnya, ini sebagai dialnya atau kicknya, ada indikator, ini ada radiator capnya. Saya di sini ini mengukur celahan pada valve springnya ini, seperti ini contohnya pada radiator cap. Apakah layak atau tidak, kita tes dulu. Seperti ini cara memasangnya kawan-kawan sekalian. Maksudnya ini. Kalau indikator tidak bergerak, seperti radiator capnya bocor. Secara teori, kalau radiator capnya, misalkan saya contoh ada indikator 10, jika kita beri tekanan
Kalau jarum penurunnya bergerak ke atas atau menuju angka 10, berarti radiator capnya itu tidak mengalami kebocoran. Oke, kita lanjutkan ke tester bagian radiatornya. Kita pasangkan seperti tadi hasilnya. Oke, sambungkan. Oke, karena ini radiatornya tidak dalam posisi di mesin, saya menggunakan towernya saja seperti tadi. Ketika kita beri tekanan, dia bergerak seperti ini. Jika skala pada shop manualnya standarnya 10, kalau dia baru bergerak di atas 10 berarti itu bagus. Kalau sebelum 10 dia sudah bergerak, maka dia itu mengalami kebocoran. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai maintenance tool yang dinamakan radiator cap tester. Oke, pada penjelasan kali ini saya memegang sebuah tool yang dinamakan oil sampling. Oil sampling ini berguna untuk menganalisa oli dan sampel yang dikirim ke laboratorium. Pertama, cara penggunaannya sangat simpel. Kita masukkan oli pada tangki tersebut seperti ini, kita tarik, terus masukkan ke dalam botol, terus kirim ke laboratorium untuk dianalisa. Itu aja penjelasan dari saya. Bila ada kurang katanya, mohon maaf. Kita ke penjelasan berikutnya. Pada penjelasan kali ini saya memegang maintenance tool yang bernama Water Quality Tester. Ini berfungsi untuk mengetahui kadar pH ppm aki atau cairan pada air minum seperti EDS, total diluted, berapa ppm dibutuhkan dalam cairan untuk bisa diminum. Contoh ini ada sebuah fitur di sini, kita dapat tombol ppm itu untuk mengetes kadar air. Airnya di sini saya ambil dari air keran, coba kita tes. Ini angka menunjukkan 339 ppm. Ini masih bisa diminum, tapi saya tidak mengetahui kandungan apa yang terdapat di air ini. Itu untuk cara mengetes pada water quality tester pada kandungan air kan. Ini saya ada wadah yang berisikan air aki H2SO4. Kita ganti dulu ke fitur pH. Ini untuk mengetes kadar pada cairan aki. Umumnya cairan aki itu 0 sampai 1. Berarti elektrolit pada aki ini sudah dalam keadaan tidak normal dan tidak layak untuk dipakai. Sekian penjelasan dari saya mengenai maintenance tool water quality tester. Terima kasih, kita ke penjelasan berikutnya. Pada penjelasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang infrared thermometer. Ini bentuknya. Infrared thermometer ini berfungsi sebagai mengukur tingkat suhu Celcius maupun Fahrenheit. Cara penggunaan seperti ini, tekan, arahkan kepada satu benda atau yang kita ingin ukur. Nah, di sini akan memunculkan sebuah angka. Infrared thermometer ini memiliki fitur akurasi yang sangat tepat antara 1,5 derajat, kurang lebih segitu, sama standarnya ada di batas min 50 sampai 360 derajat Celcius.
Kalau di Fahrenheit-nya di minus 58 sampai 680 derajat Fahrenheit. Memiliki laser on off selectable. Sekian dari penjelasan saya. Kita selanjutnya